Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nugraha dari Angkatan 1 Kelompok 4 Latihan Dasar CPNS tahun 2022. Akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, di mana saya sebagai calon penata komputer di Subbak Humas dan Pemasaran di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh. Adapun identifikasi masalah yang saya temukan pada tempat kerja saya, yaitu yang pertama, masyarakat kesulitan mengetahui info terbaru mengenai kegiatan rumah sakit. Dan yang kedua, misalkan ada calon pihak yang ingin bekerja sama dengan rumah sakit, itu kebanyakan tidak mengetahui bagaimana alur dan cara berhubungan dengan pihak rumah sakit. Kemudian yang ketiga, hasil polling mengenai pertanyaan manfaat website rumah sakit didominasi dengan persentase penilaian kurang. Artinya, orang kebanyakan voting antara cukup, bagus, sama kurang itu lebih didominasi dengan voting penilaian kurang. Kemudian saya akan menganalisis isu ini dengan metode AKPL, yaitu aktual, kehalayakan, problematik, dan layak. Untuk yang pertama itu masyarakat kesulitan mengetahui info terbaru mengenai rumah sakit. Di sini saya kasih nilai aktualnya 5 karena kesulitan ini aktual atau terjadi sekarang. Sedangkan pada KA atau kehalayakan, problem pertama atau isu pertama ini menyangkut orang banyak karena masyarakat yaitu orang banyak kesulitan mengetahui info terbaru mengenai rumah sakit. Kemudian P problematik yang berarti permasalahan ini kompleks. P problematik yang artinya isunya cukup kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya secara komprehensif. Nah, di sini saya kasih nilai 3 dikarenakan untuk isu ini tidak terlalu kompleks karena permasalahannya cukup simpel gitu, yaitu masyarakat cuma kesulitan mengetahui info terbaru mengenai rumah sakit. Kemudian yang L layak, yaitu artinya termasuk masuk akal, realistis dan relevan. Nah, sehingga dapat kita selesaikan masalahnya. Sehingga saya kasih nilai 5 karena isu ini cukup bisa ditemukan penyelesaiannya. Nah, kemudian untuk yang kedua, yaitu calon pihak yang ingin bekerja sama dengan rumah sakit tidak mengetahui alur dan cara berhubungan dengan pihak rumah sakit. Ini saya kasih aktualnya A-nya 4. Kemudian untuk kelayakannya saya beri nilai 4. Kemudian untuk P, problematiknya saya beri nilai 3 juga. Kemudian untuk layak saya kasih nilai 4. Sehingga jumlahnya itu 15 nih poinnya. Poin yang ketiga, hasil polling mengenai pertanyaan manfaat website rumah sakit didominasi dengan presentasi penilaian kurang. Saya kasih nilai A-nya aktualnya itu 2. Kemudian untuk kelayakan apakah berhubungan dengan orang banyak itu saya kasih nilai 1. Kemudian untuk problematik apakah ini perlu penyelesaian yang kompleks ya saya kasih nilai 4. Kemudian untuk layak itu saya kasih nilai 3. Jumlah dari polling ini 10 gitu, sehingga didapat dari nilai prioritasnya adalah yang pertama yaitu nomor 1 harus mengetahui info terbaru rumah sakit. Kemudian yang kedua itu calon pihak kerjasama tadi. Kemudian yang ketiga untuk website rumah sakit. Nah, kemudian karena itu yang kita ambil adalah yang pertama tadi, yaitu masyarakat kesulitan mengetahui info terbaru mengenai rumah sakit. Saya analisis untuk permasalahannya menggunakan metode Fishbone, di mana ini terdiri dari 4 kategori, yaitu sistem, materials, man, dan surrounding. Yang pertama untuk sistem terlebih dahulu, yaitu kita mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan sistem ini, yaitu sistem dari mengapa sih masyarakat kesulitan mengetahui info terbaru mengenai rumah sakit. Kemudian yang pertama, saya analisis bahwa yaitu belum ada jadwal rutinitas pembuatan konten rumah sakit. Kenapa belum ada jadwalnya? Karena tidak ada penanggung jawab untuk membuatan konten ini. Kemudian yang kedua, ada alur penyebaran info rumah sakit ke publik yang masih belum jelas. Kenapa? Karena di kriteria penyaringan info yang boleh atau tidak disebar ke rumah sakit itu masih belum jelas. Dan juga karyawan masih kebingungan jika ada yang ingin memberikan informasi publikasi. Kemudian yang kedua, material. Itu permasalahannya akun media sosial rumah sakit bukan dipegang oleh staf humas. Karena akunnya ini dipegang oleh IT. Karena di rumah sakit itu dianggap bahwa sosial media merupakan data elektronik yang berhubungan dengan IT. Kemudian yang kedua, itu sosial media rumah sakit yang ada sudah cukup lama tidak aktifnya, karena tidak ada admin khusus yang memantau info rumah sakit setiap harinya. Dan juga info kegiatan rumah sakit tidak selalu disampaikan ke admin yang memiliki username dan password sosial media ini. Kemudian ada man atau manusianya, yaitu belum adanya SDM yang terlatih untuk menangani sosial media. Jadi penyebabnya adalah tidak ada menunjukkan admin untuk pelatihan sosial media. Jadi kemudian tidak ada insentif admin khusus untuk sosial media ini. Kemudian belum adanya alur koordinasi khusus jika ada masyarakat yang menghubungi rumah sakit melalui sosial media. Ini juga tidak adanya SDM atau staf karyawan rumah sakit yang ditunjuk sebagai penanggung jawab. Kemudian ada surrounding atau sekitar lingkungan sekitar rumah sakit, yaitu fokus rumah sakit itu hanya pada pelayanan, bukan citra rumah sakit seperti
rumah sakit swasta. Kalau di rumah sakit swasta kita kebanyakan lebih ke fokus ke citra rumah sakit sehingga banyak pasien datang ke rumah sakit. Namun dikarenakan di sakit umum daerah atau RSUD, perspektifnya ini kita hanya merupakan rumah sakit rujukan. Jadi rumah sakit itu dianggap bahwa pasti ada lah pasien yang datang, hingga anggapan bahwa rumah sakit ini tidak seperti swasta yang mencari pasien demi keuntungan. Selanjutnya kita ke analisis SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, and Threat. Nah, untuk strength sendiri, pelayanan rumah sakit ini yang baik itu adalah salah satunya dapat memberikan informasi mengenai rumah sakit pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi apa saja sih yang ada di rumah sakit. Tapi weakness-nya yaitu tidak adanya media yang dapat menimbulkan timbal balik interaksi ke masyarakat, menyebabkan namanya kesan sekedar rumah sakit rujukan. Kemudian opportunities, yaitu adanya admin sosial media khusus yang bertugas untuk menangani sosial media rumah sakit sehingga konten-konten dapat terisi dan interaksi dengan masyarakat di sosial media menjadi lebih baik. Nah, ini harapannya bahwa adanya admin sosial media yang menangani sosial media di rumah sakit. Namun untuk threats ancamannya itu tidak adanya skill khusus sosial media, termasuk desain konten, bagaimana interaksi dengan followers dan sebagainya. Sehingga jika sembarangan orang memegang sosial media alias orang yang nggak ada skill gitu, jadi kontennya itu jadi berantakan, tidak teratur dengan baik. Dan jika ada followers yang bertanya bagaimana responnya yang baik. Nah, alternatif solusi yang dapat dilakukan mungkin yaitu yang pertama ditunjuknya admin khusus yang menangani sosial media. Untuk tahapan penyelesaiannya yaitu ya mungkin bisa penulisan lisan, penyusunan pengajuan SK, baru menyerahkan username dan passwordnya. Hasil yang diharapkan yaitu ada adminnya yang bertugas mengupload konten secara daily, secara harian atau mungkin terjadwal, sehingga konten yang ada di sosial media itu lebih hidup gitu. Yang terlibat tentu saja manajemen rumah sakit. Kemudian yang kedua, pelatihan admin khusus untuk membuat konten sosial media. Nah, ini tadi untuk lebih ke kontennya, lebih ke isinya dari admin sosial media. Yaitu kita melakukan pelatihan. Pertama itu pencarian info penyedia pelatihan, pengajuan tujuan pelaksanaannya. Nah, sehingga admin sosial dapat membuat desain konten yang baik dan benar. Nah, ini yang terlibat tentu saja admin sosial media dan atasannya dari admin tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan alur atau SOP jika ada respon dari masyarakat di sosial media ini dengan harapan bahwa followers atau masyarakat yang mengikuti sosial media rumah sakit itu bisa ada timbal baliknya lah. Nah, tahapan penyelesaiannya itu penyesuaian kemungkinan isu atau perihal yang mungkin ditanyakan di sosial media rumah sakit. Kemudian isu tersebut dikategorikan dan kemudian ditunjukkan petugas yang bertanggung jawab untuk menjawab isu tersebut. Misalkan ada isu tentang pelayanan COVID bagaimana. Nah, pertanyaan tersebut kita forward atau kita serahkan kepada yang bertanggung jawab untuk menjawab tentang COVID gitu. Nah, hasil yang diharapkan itu ada SOP-nya, sehingga responnya untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat tersebut lebih cepat gitu. Dan tentu saja pihak yang terlibat adalah dari pihak manajemen rumah sakit. Itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.